Punya produk tapi bingung mau distribusikan ke seluruh Indonesia? Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Kembali lagi bersama saya Dinda Apriliantari. Sebagai pelaku bisnis yang semakin kompetitif, banyak banget nih pemilik usaha yang menghadapi tantangan kualitas produk yang tidak konsisten dan tantangan dalam distribusi yang efisien, serta memastikan produk lokal yang ditawarkan memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang tinggi. Banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam menjaga kualitas produk dari awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Terus bagaimana caranya distribusi ke seluruh Indonesia? Tenang-tenang, itulah kenapa konten ini dibuat. Ingat, sistem distribusi yang efisien dan handal itu yaitu dengan memastikan setiap produk melewati tahap seleksi yang ketat. Mulai dari stok barang produksi, kurasi, distribusi, hingga logistik. Untuk memastikan produk terjaga dan kualitas yang terbaik dengan kepuasan pelanggan. Makin bingung? Nah, daripada makin bingung, kali ini langsung aja aku interview dengan salah satu praktisi untuk memberikan pengetahuan mengenai distribusi produk kamu agar bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Langsung aja tonton video berikut ini. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty Media karena kita akan membahas banyak hal terkait tips dan trik untuk para pelaku UKM. Halo jagoan, selamat datang di Jagoin UKM. Kali ini bersama sesi kita kali ini dengan UPI, yaitu sudah hadir narasumber hebat kita yaitu dengan Mas Alvin. Boleh selamat siang Mas Alvin. Siang, halo para jagoan. Perkenalkan saya Alvin Widiawan dari PT UPI atau PT Usaha Perdagangan Indonesia yang bergerak di mana UPI sendiri itu di perdagangan besar lokal mencangkup seluruh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi perdagangan Indonesia gitu ya kan. Untuk sebagai memulai acara ataupun pertanyaan pertama langsung dari saya nih, saya boleh bertanya untuk pertama itu apa sih UPI ini tadi kan Usaha Perdagangan Indonesia. Jadi boleh dijelaskan nggak sih apa sih UPI ini lebih jauh gitu? Baik. UPI sendiri didirikan memang untuk jembatan ya atau akselerator bagi si UMKM dalam memulai bisnisnya sehingga UMKM ini bisa mengenal market Indonesia itu jauh lebih luas dengan adanya UPI sebagai mediasi baik itu ke si end buyer nanti si UMKM-nya atau UMKM mungkin yang mempunyai masalah terhadap supply-nya mereka. Nah ini UPI bisa hadir di tengah-tengah sebagai jembatan atau mungkin sebagai solusi si UMKM dalam memulai bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti untuk para UMKM ini sendiri yang masih bingung ya mau mulai bisnis apa begitu, itu bisa banget ya UPI memberikan solusi ataupun saran gitu, bahkan marketnya langsung ya kan. Kalau mau bisnis ini Anda harus seperti ini begitu ya, luar biasa sekali. Nah, boleh setelah itu, setelah UPI memberikan solusi nih, apa ada nggak sih tantangan UKM tersendiri itu untuk dalam memastikan seluruh produknya berjalan dengan lancar dan baik setiap harinya gitu? Baik, jadi sebenarnya visi misi UPI gitu ya, kenapa ada UPI? UPI sendiri itu ingin membantu si UMKM sehingga UMKM ini fokus dengan produksinya saja. Gimana si UMKM ini bisa men-create satu produk yang bisa memuaskan para konsumennya sehingga dia tidak terganggu oleh bagaimana sih saya harus memarketkan pasar dari si produknya, bagaimana saya harus mencari supply, bagaimana saya harus terbagi-bagi dengan masalah-masalah. UPI solusinya. Jadi si UMKM ini cukup fokus dengan produksinya saja. Untuk nanti market share dan lain-lainnya, UPI di sini hadir sebagai jembatan bagi si UMKM tersebut. Oh, jadi tinggal UMKM ini sendiri taunya hanya produksinya aja ya gitu. Betul. Oke, menarik sekali ya para jagoan gitu. Nah, jadi sejauh mana nih UPI bekerja sama dengan UMKM selama ini ya dalam menyediakan pemenuhan atau kebutuhan produk ya kan lokal unggulan untuk kebutuhan bisnis juga yang berupa jadi dari bahan mentah sampai menjadi bahan material gitu ya, bahkan marketnya pun dicariin gitu. Betul.
Jadi gini Bapak Ibu jagoan, UPI sendiri ini punya jaringan yang cukup luas. Untuk saat ini kita megang sampai 14.500 pasar, baik itu Wah. mau UMKM, IMKM, bahkan sampai toko kelontong, itu kita pegang semua. Sehingga Bapak Ibu pada saat mulai bisnis, itu kami akan coba sebarkan minimal mendistribusikan barang Bapak Ibu itu ke rekanan-rekanan yang kami punya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada networkingnya Betul, juga ya betul. gitu. Wah luar biasa sekali. Bahkan dari UKM yang UMKM yang kecil pun ada ya Betul, gitu. betul. Networkingnya luar biasa sekali. Nah jadi kalau misalnya saya jadi owner bisnis nih, apa keuntungan yang bisa saya dapat gitu kalau misalnya saya bekerja sama dengan UPI gitu. Saya punya produk dan saya ingin bekerja sama dengan UPI nih seperti itu. Baik, bagus sekali pertanyaannya Mbak Dinda ya. Jadi UPI sendiri ini sekarang punya bisnis yaitu distributor. Kita distributor resmi dari beberapa produk. Boleh sebut merek nggak sih? Mereka apa dulu nih takut di sebut copyright. aja ya. Kita sebut aja merek Oke. satu yang besar, cukup besar. Ini kita megang di wash and clean-nya. Baik itu deterjen, pencuci piring dan lain-lain lah. Kita pegang yang untuk profesional. Jadi kalau misalkan barang ini pun kita distribusikan, biasanya kita ke laundry. Kalau misalkan ini ke rumah makan. Nah itu kita dipercaya itu, jadi sehingga kita bisa ngedistribusiin barang-barang besar itu ke channel-channel partner kita yang 14.000 something tadi saya sebutkan sebelumnya. Iya, 14.000 ini ya Iya networking ya betul. gitu. Jadi setiap pagi itu UPI itu sales-salesnya keliling tuh pakai motor set ke Jabodetabek, Wah. Karawang sampai Cianjur kita ke sana. Sampai Cianjur Sampai dong Cianjur luar kita biasa. ngedistribusiin barang kurang lebih Distribusi. seperti itu. Jadi kalaupun mungkin Bapak Ibu ingin coba berbisnis, ingin coba mencari distributor kemana ya gitu, bisa coba dulu dengan UPI. Betul Kita bisa banget. kasih nanti Bapak Ibu suggestion dari kami seperti apa, terus mungkin hasilnya seperti apa. Nanti kita akan kirimkan forecastnya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu cukup melihat, oke, Mas Alvin misalkan, atau oke tim UPI saya ingin coba memasarkan barang saya. Pun nanti positioning targetnya nanti kita tentukan. Kita market share-nya kita tentukan. Kita coba bantu lah, bukan ini ya. Kita coba untuk analisa nanti seperti apa ke depannya. Kita bisa ngasih suggestion buat para UMKM juga. Wah luar biasa sekali ya. Jadi semuanya yang kerjain itu tim UPI ya gitu. Betul. Untuk mendistributorkan semuanya. Wah jadi ada enaknya juga nih ya kalau saya sebagai owner bisnis ya. Betul, Saya tinggal betul. produksi aja. Ya Betul. udah deh tim UPI yang gerakan semuanya. Betul. Luar biasa sekali. Baik, tapi kalau terkait harga nih, nah ini nih yang menarik sekali ya. Apakah harga yang disediakan oleh UPI ini cukup terjangkau untuk UKM atau gimana nih? Karena tantangan UKM ini sendiri adalah modal ya Iya, kan. iya, Para betul, jagoan betul, pasti betul. tahu, pasti modal yang paling utama gitu. Bagaimana tuh? Betul, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai beberapa partner kita ya, kita dipercaya sebagai distributor resminya ya, otomatis kita D0-nya. Jadi barang harga pabrik mungkin itu bisa jatuh ke kita. Mungkin kalau Mbak Dinda membeli merek A misalkan di satu minimart itu harga 10.000, kalau di kita mungkin Rp6.000. Jadi otomatis kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin coba berbisnis, ingin coba ngebuka satu penjualan, barang-barang di UPI cukup murah karena kita langsung resmi dari prinsipal, bukan dari distributor lagi. Harga pun udah pasti otomatis bersaing karena agen-agen atau grosir-grosir biasanya ngambilnya dari UPI Mbak Dinda. Kurang lebih seperti itu. Jadi harganya sangat terjangkau sekali ya, Betul. lebih dari harga pasar ya, Betul, begitu. betul. Kenapa bisa murah, nggak rugi apa gimana sih? Boleh. Iya. Kalau misalkan dari sisi kami, karena kami itu bermain di agen distributor, jadi kami itu kasarnya Bapak Ibu kita nggak ngambil margin besar, tapi putarannya kita cepat. Jadi Wah, otomatis luar kita biasa. ngejualnya juga bukan pisisan lagi tapi kartonan. Oke. Sekali satu agen atau satu customer kami itu drop tuh satu karton. Jadi putaran kami pun cepat, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Gerakannya satset juga Ya, ya, udah bukan tim lagi UPI tuh, luar mah. biasa. Nah, oke. Dan tadi kan penjualnya per karton Betul. ya gitu. Nah untuk mengenai stok produk ini tentunya kan akan ada momen atau hari besar gitu. Nah sehingga UKM ini kadang membutuhkan stok atau produk yang meningkat gitu kan misalnya. Nah apa sih strategi UPI dalam memastikan berkelanjutan pasokan produknya para UMKM ini tersebut? Jadi kami sendiri di UPI itu punya calendar of event ya. Contoh misalkan kita di Indonesia udah pasti event-event besarnya terkait
salah satunya terkait tentang keagamaan. Kalau misalkan di Muslim mungkin mau Lebaran, Idul Fitri Betul, gitu kan, iya. itu di situ kami udah mulai stok barang-barang yang memang itu laku gitu pada saat nanti Lebaran. Contoh yang mungkin kayak sirup gitu ya. Jadi sudah tahu ya Iya, marketnya gitu ya. sirup ini kita stok langsung berapa ribu karton di gudang Hmm. kami gitu. Itu untuk distributor di pada saat Lebaran atau mungkin kue-kuehan kayak gitu. Betul. Jadi strategi UP seperti itu ya, Iya, mempersiapkan sudah ada kalendernya teman-teman para betul. jagoan. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Nah, untuk kategori produk ini apa aja sih selain dari kalender yang sudah disebutkan untuk hari-hari besar, kategori produk yang disediakan oleh UPI ini seperti apa? Apa aja gitu? Baik. UPI sendiri memang mencoba mendistributorkan barang-barang resmi dari UMKM ataupun IMKM. Jadi otomatis kita ngejual barang-barang yang sudah jadi. Kami udah cukup untuk raw material biasanya kami langsung bekerja sama dengan petani-petani. Wah, luar biasa. Betul. Kalau misalkan untuk retail kita biasanya main di FMCG sama di sembako itu barang-barang yang memang sudah jadi barangnya tinggal kita distributorkan kurang lebih seperti itu. Dan untuk setiap eventnya pun biasanya kami udah minta ke UMKM atau supplier kami itu jauh-jauh daripada saat hari H. Misalkan kalau Lebaran itu tanggal 1 Agustus misalkan gitu ya. Kita mungkin minta dari bulan Mei atau mungkin April kita udah minta persiapkan barang untuk nanti di bulan Agustus. Wah, jadi jauh-jauh hari Betul. sudah disiapkan ya marketnya Betul. seperti apa, kategori produknya apa, tergantung harinya juga seperti Betul, apa ya betul, seperti gitu. itu Mbak Dinda. Nah, apakah selain mendistributorkan barang nih ya Mhm. kan, apakah ada layanan lain dari tim UPI sendiri terkait yang ditawarkan gitu? Mungkin ada jasa pengiriman mungkin atau ada hal lain mungkin seperti itu, konsultasi ada nggak sih? Baik, kalau misalkan di UPI sendiri kami itu kan berusaha untuk menjadi akselerator yang aku bilang ya, akselerator bagi si UMKM ini. Jadi kami menyediakan itu mulai dari bagaimana si marketing suggestion dari business development kita coba ngasih advice bagi UMKM, kita open juga untuk mungkin apa namanya berdiskusi dengan UMKM. Terus kami juga ada bagian distributor kami gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu para jagoan yang ingin coba mendistribusikan barangnya percaya sama UPI mungkin bisa langsung kontak ke kami. Nah, di bawah ini gitu ya. Iya. Terus mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pengen, aduh Mas Alvin saya punya ini tapi saya kesulitan untuk logistik dan lain-lain, kami pun punya armada. Untuk saat ini kami punya 3 truk engkel CDE, CDD, kita punya 3 blind van, jadi untuk armada mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Wah. Dan untuk terakhir kita juga punya beberapa skema untuk Bapak Ibu kalau misalkan ingin menjadi prinsipal dari UPI, misalkan pengen didistribusikan barangnya sama kami. Kami ada layanan untuk tadi spreading sales, jadi kami bagi 2 untuk pangsa pasarnya ada modern trade. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen nyobain masuk ke minimart dong Mas Alvin, pengen nyobain masuk ke lokal mart dong Mas Alvin, kami bisa coba bukakan pintunya. Atau Mas Alvin aku pengen coba masuk ke pasar-pasar dengan skala misalkan menengah ke bawah. Jadi pangsa pasarnya benar-benar kayak ke kelontong atau misalkan ke Oke, pasar. Kita pun punya jaringan oke. distribusinya. Kita punya Wah. spreading sales namanya. Wah, luar Jadi biasa. pagi-pagi yang aku cerita itu pasti sales keliling-keliling pakai motor, nyebarin Betul, barang betul. Bapak Ibu semua ke warung-warung terdekat. Itu udah pasti kita lakukan. Dan terakhir kita punya juga skema yaitu untuk apa ya namanya ya, untuk ningkatin image satu produk, untuk ningkatin apa namanya engagement terhadap customer, kita punya produk yaitu vending machine. Jadi Bapak Ibu yang ingin coba ngebantu nge-build sebuah apa namanya branding, kita bisa bantu juga dengan vending machine yang ada di UPI. Wah, luar biasa, ternyata banyak juga ya Betul. layanan yang diberikan oleh UPI tersebut. Bagi para jagoan juga yang ingin bekerja sama ataupun sebagai UKM yang mau mulai nih berbisnis gitu, boleh di mana nanti tadi di-mentionnya di mana? Boleh di bawah sini Boleh ya di Bapak Ibu bawah jagoan sini. ya. Luar biasa sekali. Tapi untuk pertanyaan terakhir sebagai Boleh. closingan nih Mas Alvin, sejauh mana sih UPI sekarang di Indonesia ini distributornya kalau boleh tahu? Baik, untuk distributor sendiri memang kami itu baru di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kita lagi merambah juga ke Jawa Timur, terakhir kita coba untuk ke daerah Kalimantan. Cuman untuk prosesnya memang lagi proses Bapak Ibu, kita lagi coba bikin gudang,
dan beberapa stokis untuk pemerataan produk-produk yang kami distribusikan seperti Luar itu. biasa. Semoga UPI saat ini sudah merambat dan semoga menjadi ke seluruh Indonesia ya distributornya. Amin. Sampai ke negeri negeri dong. Iya, Kota-kota Indonesia ya, betul, apalagi pelosok-pelosok gitu iya ya. pelosok-pelosok. Ada UMKM yang dari daerah NTB misalnya ya, Bima gitu. Nah, tempat saya ya kan. Saya mau buka toko dan saya mau mempercayakan kepada UPI. Apakah bisa? Justru klien-klien kami sekarang ya, klien-klien baru kami itu justru dari daerah-daerah yang ingin coba ngerambah pasar di Jabodetabek. Karena pasar Jabodetabek ini cukup besar Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka ingin, Mas saya pengen coba bantuin kami dong, ingin ngedistribusin barang minimal di Jabodetabek. Itu udah makanan kami sehari-hari kan. Bapak Ibu cukup kirim barangnya ke kami, cukup untuk kita coba dengan skema-skema yang kita berikan, sudah oke kita distribusikan ke Jabodetabek. Tapi untuk pasar pemerataan saat ini yang bisa kami pegang itu baru di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, sama insya Allah Surabaya. Oh, jadi rata-rata yang UMKM-nya sendiri itu dari daerah yang mau merambat ke Jakarta ya Betul. gitu. Oh, kebalik ya Iya. para jagoan. Oke. Kita kasarnya inbound, outbound kita pegang. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin pengen berjualan, pengen cari barang-barang murah karena kami tadi bekerja sama dengan langsung dengan prinsipal, insya Allah barang-barang kami cukup murah, bahkan bisa sampai 40% dari harga pasaran di Wah, Indonesia, luar biasa. pasti di bawah itu gitu. Sangat terjangkau ya. Apakah semua barang termasuk atau ada spesifiknya lagi nih begitu maksudnya? Baik, untuk kami itu kan yang biasa kami distribusikan saat ini adalah barang-barang FMCG dan retail lainnya. Nah, untuk barang pun misalkan untuk makanan dan lain F&B, kita itu selalu menyarankan untuk yang ED-nya itu bisa sampai expiry date itu bisa sampai 2 tahun, setahun sampai 2 tahun. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mendistribusikan bahkan sampai pelosok-pelosok itu biasanya makan waktu cukup lama. Kalau misalkan expiry date-nya cepat, takutnya belum juga kami distribusikan sudah mau masuk masa expire. Jadi kami sarankan yang expire-nya di atas 1 tahun. Kalau untuk saat ini kami lagi sangat kencang-kencangnya di produk soap and clean, Mas. Jadi kami itu untuk sabun, untuk deterjen dan lain-lain kita cukup besar pasarnya. Kedua kita ada di F&B dan terakhir baru di kayak raw material dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Baik, sudah closingan pertanyaan tadi ya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman para jagoan yang ingin nonton episode sebelumnya bisa langsung aja di link di atas. Baik, saya akhiri talk show kali ini. Terima kasih Mas Alvin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Gimana? Makin pinter kan sekarang? Itu dia interview kita dengan praktisi dari PT UPI atau Usaha Perdagangan Indonesia. So, buat kamu para jagoan yang ingin tahu dan mempelajari topik lainnya, boleh banget tulis request kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you!